Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zizkia Bintang Fitri dengan NIM 252310101027. Perkenalkan, nama saya Siska Rifa Wardani dengan NIM 252310101028. Kami dari kelas B. Di sini kami akan membuat video tentang terminologi anatomi dan fisiologi. Yuk tonton video kita. Garis dan bidang imajiner. Yang pertama, sagital, yaitu memotong bagian tubuh dekstra dan sinistra. Yang kedua, frontal, yaitu memotong bagian tubuh anterior dan posterior. Yang ketiga, transversal, yaitu memotong bagian tubuh superior dan inferior. Istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi. Yang pertama ada anterior, yaitu lebih dekat ke depan. Contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Posterior lebih dekat ke belakang, contoh jantung posterior terhadap tulang rusuk. Dekstra bagian kanan, Sinistra bagian kiri. internal bagian dalam, Eksternal bagian luar. superior bagian atas. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior bagian bawah, contoh pusar inferior terhadap payudara. Ascendent naik. Descendent turun. Kemudian ada dorsal bagian belakang ruas tulang belakang. Ventral bagian depan ruas tulang belakang. Lateral bagian samping. Medial bagian tengah. Horizontal bidang datar. Vertikal bidang tegak. Parietal lapisan luar. Visceral lapisan dalam. Perifer pinggir atau tepi. Sentral bagian tengah. Lalu proksimal, yaitu lebih dekat ke pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh. Contohnya, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Lalu distal, yaitu di ujung atau menjauhi batang tubuh. Contohnya pergelangan tangan distal terhadap siku. Superficial, yaitu dangkal atau lebih dekat ke atau di permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda, yaitu dalam atau menjauhi permukaan. Contohnya tulang hasta profunda terhadap otot lengan bawah. Kemudian ulnar, yaitu ke arah ulna atau tulang hasta. Radial, yaitu ke arah radius atau tulang pengupil. Tibial, yaitu ke arah tibia atau tulang kering. Fibular, ke arah fibula atau tulang betis. Kemudian transversal, potongan melintang. Longitudinal, memotong memanjang. Kranial, bagian kepala. Caudal, bagian ekor. Palmar, yaitu ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. Plantar, ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah. Posisi anatomi. Yang pertama, posisi anatomi. Pada posisi ini, tubuh berdiri lurus, pandangan ke depan. Kedua, telapak tangan menggantung ke sisi tubuh dan menghadap ke depan. Kaki menuju ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Yang kedua adalah posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini, badan terlentang. Untuk posisi lainnya, seperti posisi anatomi, hanya saja berbeda pada bidang vertikal dan horizontal. Yang ketiga, yaitu posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas dengan tubuh berbaring pada bidang horizontal dan wajah menghadap ke bawah. Yang keempat adalah posisi litotomi. Pada posisi ini, badan berbaring terlentang, paha diangkat vertikal, betis diangkat horizontal, dan tangan dibentangkan seperti sayap. Untuk kaki diikat pada posisinya untuk mendukung lutut dan pinggul yang terangkat. Pada posisi ini biasanya digunakan pada prosedur kebidanan. Arah gerakan. Yang pertama ada fleksi menelurkan sendi dan ekstensi meluruskan sendi. Yang kedua ada aduksi mendekati tubuh dan abduksi menjauhi tubuh. Yang ketiga ada rotasi memutarkan sendi dan sirkumduksio adalah gabungan dari fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi.
kelima ada eversi, menekukkan ke dalam telapak kaki, dan eversi, memiringkan telapak kaki keluar. Yang keenam ada supinasi, gerakan mengadakan tangan, dan pronasi, gerakan menelungkan tangan. Yang ketujuh ada endorotasi, yaitu memutarkan sendi ke dalam, dan eksorotasi, yaitu memutarkan sendi keluar. Yang kedelapan ada sumbu atau aksis gerakan. Yang pertama, aksis sagital, yaitu garis yang memotong antara bidang gerak sagital dan transversal. Yang kedua ada aksis transversal, yaitu garis yang memotong antara garis frontal dan transversal. Yang terakhir ada aksis longitudinal, yaitu garis yang memotong antara bidang gerak median dan frontal yang berjalan dari atas ke bawah. Yang kesembilan yaitu bidang anatomi. Yang pertama ada bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital. Dengan demikian dinamakan bidang mediosagital. Yang kedua yaitu bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang mediosagital. Yang ketiga yaitu bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Yang keempat yaitu bidang transversal, yaitu letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal pada posisi berdiri, posisi bidang horizontal. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama ada prosesus, yaitu nama umum untuk tonjolan. Yang kedua ada spina, tujuh yang tajam. Yang ketiga ada tuber, benjolan bulat. Yang keempat ada tuberculum, benjolan bulat yang kecil. Yang kelima ada crista, gerigi tepi. Yang keenam ada pecten, bagian pinggir yang menonjol. Yang ketujuh ada condylus, tonjolan bulat di ujung tulang. Yang delapan ada epicondylus, benjolan pada condylus. Yang kesembilan ada cornu, yaitu tanduk. Dan yang kesepuluh ada linea, yaitu garis. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang melengkung. Yang pertama ada fossa, nama umum. Yang kedua ada fossula, fossa yang kecil. Yang ketiga ada fovea, fossa yang kecil. Yang keempat ada foveola, fovea yang kecil. Yang kelima ada sulcus atau alur. Yang keenam ada incisura, yaitu taki. Istilah anatomi yang menyatakan bagian lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama foramen, yaitu lubang. Yang kedua visura, yaitu celah. Yang ketiga apertura, yaitu pintu. Yang keempat kanalis, yaitu saluran. Yang kelima ductus, yaitu pembuluh. Yang keenam meatus, yaitu liang. Yang ketujuh cavum, yaitu rongga. Dan yang kedelapan selula, yaitu ruang kecil. Rongga-rongga dalam tubuh manusia. Yang pertama ada rongga kepala yang berisi yang pertama yaitu rongga tengkorak atau cavum cranalis yang berisi otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak brainstem. Yang kedua ada rongga mata atau cavum orbital yang berisi bola mata atau orbita. Yang ketiga ada rongga hidung atau cavum nasi yang berisi tempat udara pernafasan. Yang keempat ada rongga mulut atau cavum oris yang berisi lidah dan gigi. Yang terakhir ada rongga telinga tengah atau cavum timpani yang berisi tulang-tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Yang kedua, rongga yang terdapat pada tubuh. Yang pertama, rongga dada atau cavum thoracis, isinya ada paru-paru atau pulmo, kemudian jantung atau kardio, kemudian pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri, dan vena pulmonalis, kemudian ada trakea, bronkus, dan esophagus. Yang kedua, rongga perut atau cavum abdomen yang isinya ada lambung atau gaster, kemudian usus halus atau intestinum, duodenum, dan jejunum, kemudian usus besar atau kolon, kemudian ada kelenjar pankreas, kemudian ada limfa atau lien, kemudian ada hati atau hepar, dan ginjal atau renal. Yang ketiga yaitu rongga panggul atau cavum pelvis, isinya ada kandung kemih atau vesika urinaria, kemudian ada rektum,
Kemudian pada laki-laki ada kelenjar prostat, perempuan terdapat rahim atau uterus, dan indung telur atau ovarium. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.